Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Maya Aska. Di video kali ini aku akan ajak kalian hiking online lagi ke Gunung Gede. Karena banyak yang request ya. Kayaknya kalian suka banget ya kalau aku naik Gunung Gede. Tapi aku kali ini naiknya itu lintas jalur ya. Jadi 3 hari 2 malam kita akan camp di Surya Kencana dan ngecamp di Kandang Badak. Jadi aku akan turun lewat Cibodas. Baru pertama kalinya lagi nih aku lintas jalur ya, karena ada trauma dari beberapa tahun yang lalu yang sudah pernah aku ceritakan juga. Dan kali ini total pendakian kita itu timnya ada 8 orang ya, sudah termasuk sama aku. Nah, ada gear terbaru juga nih yang akan aku bawa untuk naik gunung kali ini. Apa sih gearnya itu? Nah, gearnya sudah ada di samping kanan aku. Dia adalah mini power station dari Bluetee dengan series EB3A. Yang nantinya aku akan bawa dia untuk hiking. Nah, kalian mungkin belum ada yang tahu ya, Bluetee ini tuh sebenarnya apa sih? Power station itu tuh apa gunanya? Nah, di sini akan aku review ya. Oke, aku akan keluarkan dulu si produknya dari packagingnya. Nah, ini produknya sudah ada di depan aku. Dia dilapisi dengan box dus ya. Jadi dia ada 2 dus gitu. Nah, ini akan aku buka dulu ya agar tidak menghalangi kamera. Oke. Nah, jadi dalam packagingnya ini ternyata double box. Dia ada box lapisannya lagi. Di sini bertuliskan untuk series yang EB3A ini dia mempunyai kapasitas 600 watt dan warnanya grey. Kita akan buka lagi ya. Jadi kalian kalau tertarik nanti untuk membeli produk ini, jangan diterima jika packagingnya tidak seperti ini ya teman-teman. Di dalamnya ini ada satu box kecil lagi. Ini aku akan suruh kameramennya membuka dulu produknya ya. Tolong. Nah, di sini ada satu box kecil ya. Yang isinya itu ada 2 kabel untuk pengisian power stationnya. Jadi di sini ada kabelnya itu untuk ke solar panel atau panel surya yang ini ya. Ini colokannya nih seperti ini. Dan yang di tangan kiri aku ini power seperti pengecasan di rumah ya, seperti ini. Dan nanti ujungnya itu ada 3 lubang yang untuk pengecasan si Bluetee-nya ya. Ini aku akan masukkan kembali. Dan di bawah kabelnya ini itu ada manual booknya ya dan garansinya. Jadi kalau kalian bingung cara penggunaannya seperti apa, bisa lihat di panduannya aja di manual booknya ya. Di sini ada kartu garansinya. Ini garansinya 2 tahun ya untuk Bluetee-nya. Ini udah aku baca-baca juga, jadi sebelum aku review di sini sudah aku buka ya. Sekarang aku mau keluarin produknya. Nah, untuk tampilan Bluetee-nya ini seperti ini ya. Jadi produknya sudah ada di hadapan aku ini yang nantinya akan aku review bagaimana sih fungsi dari si Bluetee EB3A ini. Yang pertama aku akan review beratnya dulu ya. Untuk beratnya tadi sudah aku coba bawa. Dan ini juga ada handle gripnya ya, jadi bisa ditenteng satu tangan. Kurang lebih beratnya itu 4,6 kg. Nah, di atas ini ada wireless charging output 15 watt ya. Jadi untuk gadget kalian yang sudah support wireless charging, cara pengecasannya gampang banget, tinggal ditempel di bagian atasnya sini aja ya. Ini tampilan dari depan si power station dari Bluetee ini ya. Ini seriesnya EB3A. Dia mempunyai daya 600 watt. Jadi di sini tampilan depannya dia ada LED-nya. Ada 3 indikator juga ya yang bisa kita lihat dari LED-nya ini. Indikator input,
Dia untuk melihat ketika kita mengecas power stationnya ini sudah berapa ampere atau sudah berapa watt yang masuk ke dalam sini. Nah, di tengahnya ini ada indikator baterai, ini masih ada 62%, dan di samping sini ada indikator output, kebalikannya dari si input tadi. Jadi kalau misalkan kita ngecas pakai power station ini, kita bisa tahu berapa watt yang sudah dikeluarkan dari power station ini. Di sini ada kategori output dan input ya. Kalau output bisa kita pakai untuk mengecas alat-alat yang mau kita cas menggunakan alat si power station ini. Di sini kita nyalakan dulu untuk sistem DC outputnya, tinggal kita klik aja. Nah, di layar LED-nya di sini sudah tampil ya tulisannya DC. Nah, di dalam kategori DC output ini dia ada colokan untuk ke mobil ya. Ini 12 volt. Dia colokannya seperti ini, standar yang di mobil ya. Jadi dia bisa mengisi powernya untuk si power station ini bisa dicas pakai colokan mobil. Atau kalian mau ngecas sepeda listrik kalian, bisa pakai power stationnya ini dengan colokan mobil ini. Di bawah colokan mobilnya ada jack audio, dia ada 2 jack audio ya, dia masing-masing 10 ampere dan 12 volt. Di samping jacknya ini ada USB-A, USB-A-nya ada 2 ya, dia masing-masing mempunyai daya 3 ampere dan 5 volt. Di samping USB-A ada USB-C, maksimalnya dia bisa sampai 100 watt. Nah, kalau misalnya DC outputnya sudah kita tidak mau pakai lagi, tinggal kita matiin aja. Sampai si indikator yang berwarna hijaunya tuh mati. Di sampingnya ini dia ada lighting ya. Di sini kalau kita mau pakai penerangan dari power station ini, tinggal kita nyalain aja. Dia itu ada 3 kategori lampu. Yang pertama standar, yang kedua pencahayaannya lebih menyebar, yang ketiga SOS atau berkedip. Ini kalau aku nyalakan, mohon maaf agak silau ya. Ini yang standar, ini yang lebih menyebar, dan ini yang SOS. Seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada kategori input. Input ini untuk mengecas daya power stationnya ini ketika sudah habis ya baterainya. Jadi dia tuh bisa dicas dengan 6 cara. Yang pertama bisa pakai solar panel, bisa pakai kabel colokan standar yang ada di rumah yang biasa kita sebut AC. Ini dapat juga ya tadi kabel bawaannya dari packagingnya. Lalu di sini ada tombol untuk ke generator. Lalu bisa mengecas menggunakan mobil juga dan bisa juga di mix. Power yang standar yang di rumah di mix sama si power solar panel. Jadi bisa digabung dan juga bisa pakai adapter plus AC atau pakai AC plus solar atau pakai generator juga bisa. Jadi tergantung nih kalian mau pakai yang mana untuk pengecasan power stationnya ini. Dan enaknya lagi dia itu sudah dilengkapi smart control dari aplikasi Bluetooth. Jadi kita bisa setting menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita ya. Di sebelahnya input ini ada output juga, tapi ini outputnya yang sistem colokannya AC ya. Standar rumahan, colokan 2, standar Indonesia. Dan output ini mempunyai daya dari 220 sampai 240 volt. Dia bisa mengecas untuk berbagai jenis seperti kalau misalnya kita lagi camping, kita bawa mini blender atau mini rice cooker, dia kuat ya untuk pakai si output dari Bluetooth ini. Jadi tinggal dinyalain aja. Nah, di sini keterangannya sudah berganti menjadi AC. Tadi kan kalau ini dinyalain tulisannya DC, kalau ini dinyalain tulisannya AC. Kalau kalian mau pakai, usahakan ininya harus aktif dulu ya. Nanti kalau dicolok ininya nggak
aktif nggak bisa digunakan. Jadi harus indikatornya berwarna hijau dulu. Kalian juga nggak perlu khawatir, di sini aman untuk pengisian dayanya pakai power station ini karena sudah dilengkapi sistem yang bernama SignWave. Nah, SignWave ini untuk melindungi yang namanya konsleting listrik atau kelebihan daya charging. Tenang aja, ini udah dilengkapi jadi aman-aman aja ya. Nah, aku punya adaptor. Dia colokannya ada 4 seperti ini. Ini berfungsi banget ketika aku lagi hiking. Jadi cukup bawa satu adaptor bisa untuk sekaligus 4 pengecasan ya. Tinggal dicolokin aja di sini. Udah bisa semuanya ke charging. Seperti itu ya guys. Jadi di sini dia punya 8 output untuk mengisi daya beberapa perangkat sekaligus dan dia punya 6 cara untuk mengisi daya Bluetooth-nya tersendiri. Jadi seperti itu review singkat dari aku. Nanti akan aku coba ketika aku sudah sampai di camp area Gunung Gedenya ya. Oke, aku mau siap-siap dulu karena kita akan berangkat ke Gunung Gedenya. Udah siap 4 motor, kita langsung OTW ke Cibodas. Stay tune ya sampai ketemu di base camp Cibodas. Alhamdulillah sekarang jam 1 kita udah sampai di base camp Cibodas. Kita lagi ada di base camp Ara. Nah ini teman-teman aku, tim pendakian kita lagi packing ulang untuk logistiknya. Nanti setelah packing ulang logistik, baru kita istirahat buat tidur. Oke, sampai ketemu besok di pendakian Gunung Gede Pangrango. Sekarang jam 6, kita mau sarapan dulu. Setelah sarapan nanti kita langsung lanjut ke base camp Putri, karena kita mau naiknya tuh via Putri, nanti turunnya baru ke Cibodas. Sambil nunggu yang lain lagi sarapan, aku mau prepare dulu, masukin barang-barang, tasnya juga udah masuk semua ke dalam mobil, tinggal gas aja ke base camp Putri. Oke, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut petualangan kita di Gunung Gede, jangan lupa kalian subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru dari aku. Ya, ini guys. Jadi depan. Bandul sudah naik. Naik angkot guys. Kita mau ke Putri. Sekarang mau ke Merak lagi. Kita mau OTW langsung ya. Oke. Berangkat guys. Petan tuh di dalam angkot. Sampai guys, sampai ketiduran di jalan banget. Nanti kita simak-simak dulu di atasnya. pos Cimaksi. Sekarang kita mau registrasi dulu sekalian menyerahkan surat kesehatan kita. Yuk.
Oke, kita lanjut permulaan pendakian. Kita masih di perkebunan warga. Jadi dari pos Simaksi itu menuju ke pos ojek yang di depan. Itu lumayan sih jaraknya. Untuk konturnya masih bebatuan. Di kiri aku masih perkebunan warga pemandangannya, tapi di depan aku kayaknya puncaknya tertutup kabut. Tapi semoga aja ya kita dapat cerah di Gunung Gede, karena pertama kali ini aku balik lagi untuk lintas jalur. Ya kalian tahu sendiri lah ya alasannya kenapa aku belum berani untuk ke Gunung Gede lewat jalur Cibodas. Karena aku ada trauma tersendiri sih, yang sampai sekarang tuh masih belum bisa dilupakan. Oh, jalannya agak licin ya, karena semalam itu udah turun hujan guys. Aduh. Jadi setelah sekian lama aku nggak lewat jalur Cibodas, kali ini aku akan lintas Putri turun Cibodas. Oke. Ikutin terus keseruan aku di Gunung Gede. Kali ini aku mau ajak kalian lintas jalur ya. Kita ngebawa aja soalnya. Jadi sebelum kita mulai pendakian ada baiknya berdoa biar diberi keselamatan selama sampai tujuan, pulang sampai rumah nggak ada yang ketinggalan satupun, nggak ada yang kelebihan juga satupun. Amin. Ada cuaca yang bagus dan bersahabat. Tapi ya dimulai. Berdoa tanpa pernah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Gede sukses. Kita yuk. Bisa maksim Rix. Ini lagi enggak? Enggak kan langsung naik aja kan? Langsung. Kita udah sampai di pos ojek. Setelah dari pos ojek, kita akan melewati vegetasi hutan yang konturnya itu udah mulai tanah dan bebatuannya. Dari awal-awal udah terasa ya, sudah dikasih trek yang mantap jalurnya. Untuk tim pendakian kita kali ini total ada 8 orang, tapi yang satu fisiknya nggak kuat, jadi dia turun lagi ke base camp. Jadi pendakian kita kali ini ganjil lagi. Untuk konturnya sudah dipenuhi dengan kiri kanannya pohon-pohon besar ya. Untuk cuaca saat ini sedang mendung-mendung manja. Di belakang aku jalur trek menuju ke pos 1. Kurang lebih yang aku lihat untuk treknya kemungkinan masih sama ya, sama yang sebelumnya itu terakhir aku naik ke sini. Cuma untuk di pos 1-nya kayaknya ada perubahan, karena pasca bencana kemarin itu gerbang pos 1-nya runtuh, dia rubuh. Jadi mungkin ada sedikit perubahan dari pos 1 nanti. Nanti kita lihat aja ya bagaimana kondisinya setelah sekian lama aku nggak naik ke Gunung Gede ini. Semoga ya masih baik-baik saja lah ya. Aku masih nunggu tim yang lain juga di belakang, karena tim kita itu kan sekarang jadi 7 orang, dan yang satu ini juga pemula. Jadi kita harus benar-benar mengikuti ritme langkah kakinya, karena bagaimanapun kondisinya kita harus benar-benar dampingi ya. Jadi nggak boleh egois. Seperti itulah. Oke, aku mau break dulu sebentar di sini sambil nunggu tim yang lain ya.
Oke, kita lanjut lagi sampai ke pos 1. Kita jalannya pelan-pelan ya, karena di belakang masih ada dua tim lagi yang belum sampai. Jadi kita harus pelan-pelan jalannya. Oke, aku mau lanjut lagi perlahan sampai ketemu nanti di pos 1 ya. Nah, di depan aku ini udah pos 1. Ya Allah, pelangnya sudah tidak ada. Sedih sekali. Inilah kondisi terkini ya. Tadinya tuh pelangnya di sini. Nih, pelangnya sini. Iya. Coba kamu kasih tahu. Nah, dulu tuh pelangnya tepat di posisinya Bois berdiri di situ. Dan treknya dulu tuh dari sebelah sana. Sekarang kita treknya dari sebelah sini. Ya Allah, beginilah kondisi Gunung Gede pasca bencana kemarin dan setelah ditutup lumayan lama. Karena aku juga sudah lumayan lama ya nggak kesini. Oke, aku mau istirahat dulu di pos 1. Ini pos 1 dengan ketinggian 1880 mdpl. Enggak, 1880 itu angka 8. Iya. Oke, baiklah, kita break dulu sebentar di sini. Nah, ini di pos 1 kita bertemu dengan orang balai kayaknya ya, untuk pemasangan pelang informasi. Ini ada informasi center. Jadi di pelang yang terbaru itu ketinggian di pos 1 1891. Jadi ada perbedaannya sama yang di pelang lamanya. Ada berapa? Lepasin lu bang, ada berapa? 4. Nih mereka lagi pada istirahat ya. Dikuatin aja. Di awal naik, Kamu gak ngerokok? jangan kata. Rasain aja udah Kenapa? Iya, diem aja. Ngapa? Lu makin lu ngomong makin capek. Tadi gue ajakin bahas selingkuhan, tapi lupa. Iya, alihin itu. Buat selingkuhan gue nanya lu pernah selingkuh kali? Oke, kita mau lanjut lagi untuk melanjutkan pendakian ke trek selanjutnya, yaitu ke pos 2. Sekarang udah jam 10 ya, udah terasa dingin juga, jadi kita harus bergerak lagi supaya nggak kedinginan. Oke, yuk lanjut. Oke, kita lanjut jalan lagi untuk sampai ke pos 2. Nanti kemungkinan kita makan di pos 3. Au, izin. Karena kita kali ini lintas, kemungkinan kita campnya di alun-alun barat, atau mungkin nanti di dekat trek untuk menuju ke puncak gede, biar nggak terlalu jauh kita selamatnya. Oke, sampai ketemu di pos 2 ya. Jadi sepertinya treknya ini jalurnya jalur baru ya, soalnya lebih better sekarang gitu loh. Waktu terakhir kemarin aku naik, treknya masih sedikit curam, tapi sekarang lebih enak sih. Tapi belum tahu ya sampai ke pos 3-nya tuh treknya bagaimana. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Sekarang jam 10:22. Kita jalan dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 20 menit. Nah, di belakang aku ini lagi dipasang pelang terbaru untuk pelang informasinya ya. Kita mau break dulu, istirahat di pos 2 ini.
Treknya tetap gunung tuh. Oke, istirahat dulu ya kita ya. Oke, yuk kita lanjut jalan lagi ya. Sampai ketemu nanti ya. Makan siang entah di pos 3 atau di pos 4. Karena baterai aku udah lowbat. Sampai ketemu nanti di trek selanjutnya. Ini trek menuju ke pos 3. Wow, akar-akarnya tuh licin. Harus konsentrasi. Apalagi aku udah ngantuk banget ini ya Allah. Ayo cepet-cepet nyampe pos 3 mau makan. Oke, sampai ketemu di pos 3 ya. Alhamdulillah, jam 12 kurang 10 menit kita sampai di pos 3. Pos 3 Buntut Lutung. Nah, pos 3-nya tuh di belakang aku ya. Pos 3 Buntut Lutung. Di sebelah sini warungnya. Oke, kita mau lanjut lagi makan siang di pos 3 ini. Kayaknya breaknya agak lumayan lama karena kita makan siang dan istirahat ngopi-ngopi. Kita coffee break di sini, oke? Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ramai ya di pos 3. Oke, kita istirahat dulu ya guys. Oh, sekolah kali kayak dari ini sih Bang, apaan? Ini gorengan paling enak dari sih. Mapala sekolahannya paling. Di pos 3. Iya, Mapala sekolahan. Dari Ormas. Ternyata hujan guys. Kita masih di pos berapa dah? 3. Aku udah tidur loh tadi. Tapi hujannya masih belum berhenti. Udah terang sih, tinggal berhentinya. Kayaknya aku mau pasang pakai jas hujan dulu, nanti baru lanjut lagi sampai ketemu di Surya Kencana. Oke, hujannya udah mulai berhenti. Tapi masih gerimis sedikit sih. Kita mau lanjut jalan lagi. Semoga hujannya berhenti dan kita pengen cepet-cepet sampai ke alun-alun Surya Kencana. Oke, sampai ketemu di camp area. Ini jalur menuju ke pos 4. Wow, banyak pohon-pohon yang tumbang ya. Jadi akar-akarnya itu tebal-tebal banget, harus hati-hati soalnya sekarang juga lagi hujan. Jadi kalau kita salah berpijak itu licin banget. Hujan es batu dong guys. Ini es batunya nih. Tuh. Hujannya deras banget. Untung kita udah sampai di tenda ini nih sebelum pos 4. Mana? Ya kecil-kecil tapi nggak kelihatan. Tuh pada jatuh-jatuhan tuh. Siapa yang mau megang? Oh iya, ini nih juga banyak tuh pada jatuh-jatuh es batunya. Wow. Keren. Pada ngumpul sini. Mana? Oh iya. Ini es-esnya pada jatuh. Kayak salju. Sekarang jam 4:05. Kita masih di Simpang Maleber di ketinggian 2620 mdpl. Setelah ini kita mau langsung ke Surken karena merekanya lagi pada sebat dulu tuh. Hujannya awet ya, masih rintik-rintik. Kayaknya kita nanti akan camp ke Surken Timur aja deh. Sampai ketemu di Surken nanti ya. Kita lanjut jalan lagi ya. Sedikit lagi kita sampai ke alun-alun Surya Kencana. Lihat deh, treknya di belakang aku itu. Wow, menambah kesan mistisnya. Oke, lanjut ya.
Finally kita udah sampai di alun-alun Surya Kencana. Nah ini, perdana. Berdua perdana. Nangis tuh. Selamat. Tinggal puncaknya doang kita. Puncaknya masih lumayan, sekitar sejam lagi. Sekarang di sini ada patoknya ya. Jadi ini ada tandanya kalau panahnya warna merah itu dilarang camping. Jadi area yang sebelah sana itu dilarang camping. Area yang berwarna hijau ini area campingnya. Jadi nanti kita cari tempatnya yang areanya itu ada patok berwarna hijau. Jadi sekarang nggak boleh sembarangan untuk mendirikan tenda ya. Demi kenyamanan bersama, jadi ya dibuat seperti ini. Bagus, keren. Yuk kita cari tempatnya buat buka tenda. Sekarang aku udah di dalam tenda. Tadi aku sampai di alun-alun Surya Kencana Barat, tepatnya di dekat shelter emergency. Aku mendirikan tendanya di situ. Selesai mendirikan tenda itu jam 6:30 dan sekarang masih awet hujannya ya. Jadi aku di dalam tenda aja. Yang cowok-cowok di tenda sebelah dia lagi pada masak. Jadi gantian ya. Aku nggak masak kali ini, jadi mereka aja yang masak. Mungkin aku besok aja masaknya. Oke, aku mau lanjut istirahat dulu sebentar sambil nunggu makanannya jadi. Selamat pagi guys, sekarang jam 6. Semalam tuh sorry ya, aku nggak bikin video lagi karena ketiduran sampai pagi. Sekarang anginnya masih lumayan kenceng ya, dan mataharinya juga belum terbit. Sekarang masih jam 6 pagi. Aku mau bantuin tenda sebelah dulu, mau bikin sarapan ya. Sekarang jam 11, kita mau prepare ke puncak Gunung Gede dulu. Nanti kita turunnya baru lintas via Cibodas ya. Kita 1 malam lagi di Kandang Badak. Ini anginnya luar biasa sih, belum reda dari pagi, bahkan dari kemarin ya. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan lagi. Semoga kita nanti sampai ke puncak juga masih cerah, dan ke camp Kandang Badak juga masih cerah ya. Oke, sampai ketemu nanti di puncak Gunung Gede. Kita mau lanjut jalan lagi untuk sampai ke puncak Gunung Gede-nya. Jadi inilah trek menuju ke puncak Gunung Gede. Jalurnya berbatuan, pohonannya kiri kanan itu rapat ya. Alhamdulillah
jam 11.45 kita sampai di puncak Gunung Gede. Nih, tulangnya. Ya. Alhamdulillah, keren. Sebelum zuhur kita udah sampai di sini. Sekarang kita mau tungguin dulu teman-teman kita yang lainnya sambil istirahat di sini. Gimana Saru? Puncak Gede? Mantap bang. Hah? Mantap. Mantap. Abis ini Pangrango. Oke dong. Mantap. Gokil. Oke. Sampai juga ya. Kita tunggu yang lain. Gokil. Iya. Gokil. Gede nih. Puncak Gede. Puncak kecilnya belum. Dari mana-mana Jamal terakhir mulu. Iya. Gokil. Keren. Gorengan kikil. Oke, Jawa Barat. Sini nih foto. Sepi dong. Tuh. Ini kayak puncak pribadi kita. Sepi banget, yang lain udah pada turun. Tuh, kita lagi istirahat dulu ya. Nanti setelah istirahat di puncak ini kita lanjut jalan lagi. Jalurnya ada di belakang aku tuh, buat ke Cibodas. Oke guys, sekarang udah jam 12:30, waktunya kita turun. Semoga nanti turun sampai ke camp kedua kita, yaitu camp Kandang Badak, berjalan dengan lancar dan tidak hujan ya. Oke, yuk. Bismillah.